pada semangat tapi belum sekencang itu sih Cas aku dengar. Iya, kita coba sekali lagi kali ya dia. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Aduh, udah pada semangat banget sih Cas. Oke. Sebelum itu, kayaknya kita kenal dulu nggak sih sama teman-teman sini sebelum kita masuk ke sesi. Iya, bener banget nih. Kita harus kenalan dulu nih sama teman-teman semuanya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cela Dan aku Diani Putria. dan kami akan memandu acara pada hari ini. Setelah kita kenalan sama teman-teman sini, kayaknya kita seru-seruan dulu nggak sih main dulu sebelum masuk ke sesi sekarang. Setuju banget nih. Kayaknya kita kan harus refreshing dulu nih ya sebelum kita masuk ke seminar kita pada kali ini. Maka dari itu, aku panggil Caroline Gretchen dan Johanna Angelica untuk maju ke depan. Halo teman-teman. Kenalkan, aku Caroline Gretchen dan aku Johanna Angelica dan hari ini kami akan memandu sesi selanjutnya. Coba dilihat, teman-teman kayaknya tuh udah semangatnya membara banget gak sih? Setuju banget Lin. Nah karena teman-teman yang udah membara banget, gimana kalau semangatnya kita pertahanin? Kita freeze kali ya Lin? Ah, freeze? Yang dingin-dingin gitu? Iya, freeze ya? Kayaknya itu ice breaking gak sih? Bener banget Lin. Nah, karena itu boleh nih, Olin kasih tahu gimana sistematika ice breaking kita hari ini. Oke teman-teman, jadi sistem ice breaking kita itu simple banget. Jadi kalau misalnya aku bilang satu, teman-teman tepuk pundak yang di sebelah kanan sambil bilang oi. Kalau misalnya aku bilang dua, kalian tepuk pundak teman kalian yang ada di sebelah kiri sambil bilang ea. Dan kalau aku bilang tiga, kalian tepuk tangan 3 kali sambil bilang yes yes yes. Oke teman-teman ngerti nggak? Coba kalau ngerti jempolnya dong, aku mau lihat jempolnya. Oke, aku udah lihat nih banyak jempolnya. Kalau gitu kita trial dulu nggak sih Lin? Boleh banget sih kan. Ya teman-teman aku nanti akan ucapin 1, 2, 3 terus teman-teman boleh ikutin ya sesuai instruksinya. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1. Oke, ini yang lebih susah kali ya teman-teman. 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2. Oke, aku lihat nih teman-teman udah semangat banget nih Lin. Iya nih udah pada keren-keren banget ikutin ice breaking kita. Tapi kayaknya waktu kita udah mulai agak menipis gak sih ke ice breaking ini Han? Bener banget nih Lin. Sekarang karena waktunya udah menipis, aku Hana dan Caroline Gretchen pamit undur diri dan kami kembalikan ke MC-nya. Wah, Cas, tadi tuh seru banget gak sih? Aku jadi ikutan, jadi pengen main games lagi deh kayak tadi. Oke, setelah itu kayaknya kita langsung ke sesi acara pemasaran aja gak sih? Kayak kita bakal ngobrol banyak banget tentang kita bakal belajar cara gimana sih ningkatin self confidence kita dan juga gimana kita keluar dari zona ternyaman teman-teman di sini. Nah, bener banget nih. Jadi langsung aja kita panggilkan tanpa lama-lama lagi Kak Gabriel Megumi dan Kak Faisal Zakirwan. Awal sore teman-teman. Semangat ya udah se-eaoi gitu ya. Oh itu ya. Oke, sebelumnya halo Kak Faisal, apa kabarnya nih? Kabar baik. Tadi hari ini seru gitu ya. Tadi juga sebenarnya kebetulan pulang dari kerja banget langsung ke sini. Jadi nggak ada capek-capeknya, malah tambah semangat. Melihat teman-teman tadi udah se-eaoi gitu. Jadi makin semangat juga recharge. Asik, oke. Nah kalau udah ngeliat narasumber kita hari ini udah ceria banget, so excited itu ngeliat mahasiswanya, audiens kita hari ini juga benar-benar sangat amat ceria juga ya. Dan mereka benar-benar semangat banget, gak kalah semangat sama kakaknya karena mereka mau banget mendengar kisah inspirasi kakak nih tentang perjalanan kakak nih dari awal titik benar-benar dari belum jadi apa-apa bisa dibilang ya, belum masih ya bocah kosong ya sampai bisa benar-benar ada di titik ini dimana bisa dibilang udah mapan ya kak sekarang ya. Semoga ya, aminin ya teman-teman.
Pasti kan karena membangun fase itu tuh ada jatuh bangunnya juga, ada fase dimana capeknya juga, terus ada juga aduh stres deh pengen udahan aja, ada kan pasti di fase itu ya. Karena aku juga sebagai mahasiswa pernah ada di fase itu ya. Tapi nah aku pengen mendengar juga nih gimana sih kakak tuh bisa ada di titik ini gitu, karena kan nggak mudah juga ya untuk melewatinya. Oke, iya. Kalau gitu berarti aku langsung Langsung aja ya, sini aja. langsung aja boleh. Oke, halo sore teman-teman. Udah semangat belum nih? Coba biar kayak aku pengen tahu dulu dong, yang angkatan dari angkatan 24 deh, 24 dulu, siapa aja boleh? Raise your hand. Aku. Ini 25 juga ada kak. Coba yang 25 boleh? Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oke, yang 23 ada nggak? Oh ini, Ada juga ya. 23. 22 ada nggak nih 22? Oh ada. 21 ada yang 21? Nggak ada ya? Kalau 21 seangkatan sama aku soalnya. Jadi teman-teman aku kebetulan fresh grade dari Universitas Brawijaya gitu ya. Jadi salam kenal, kita beda gapnya nggak jauh lah kayak gitu. Jadi Masih Gen Z juga ya. masih Gen Z banget gitu. So you can call me Zaki gitu ya. Nggak usah pakai K gitu ya, panggil Zaki aja. Kebetulan aku diajak sama teman-teman untuk kayak sedikit sharing-sharing tentang ini, bisa dibaca judulnya gitu ya. Pasti teman-teman ada yang lagi di masa-masa questioning, sebenarnya gue itu sukanya apa sih, gue itu bisanya apa sih, gue itu mau jadi orang yang kayak gimana, gue mau unlocking apa sih, journey kayak gimana untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan selama kuliah. Karena I was at your point gitu ya, ketika kayak aku masih di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 masih questioning sebenarnya gue bakal mau jadi orang kayak gimana, kayak gitu. Sampai akhirnya dulu I stop questioning and I start to give myself a statement kalau I want to be the main character gitu. Asik. Biar enggak, karena our life is our movie, jadi be the main character instead of the extras gitu. Siapa yang mau jadi NPC kan nggak ada yang mau pasti kan. Jadi kayak this session aku kasih judul Stop Being an NPC and Start Owning Your Story gitu, by being the main character. Gitu sih. Siapa? Betul, Gaby, benar. Berarti kita harus jadi main karakternya di film kisah hidup kita ya kak ya. Betul. Nah, bentar ini misalnya aku cek dulu. Oke. Jadi spoiler. Nah. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak pasti mungkin baru pertama kali lihat aku gitu ya. Sambil mungkin kalau mau sambil kenalan lewat sosmed, boleh dicek IG-nya Faizal Kirwan atau di LinkedIn Faisal Zakira, nanti let's get connected aja, bakal aku follow back, tenang aja gitu ya. Nggak sombong ya berarti ya? Nggak sombong gitu. Tadi selain aku fresh grade dari Teknik Industri Universitas Brawijaya, sekarang lagi jadi HR di multinational FMCG company. Ada yang tahu di sini? Ya, BSD. Unilever. Wow. Di BSD gitu. Sekarang lagi di situ. Cuma kebetulan nggak salah, sebelumnya di Astra. Sebelumnya di Astra, Sebelumnya di sekarang Astra. di Unilever. Benar, Terus sebelum- ada potensial buat pindah juga katanya ya, dengar spoilernya tadi ya. Bener. Tahu sih kamu? Biasa lah. Ya, jadi dulu dari aku semester 5 sampai aku semester 8 sampai lulus itu aku di Astra Group gitu ya, which is di Sunter sama di Sudirman. Tapi sekarang after lulus lagi di Unilever dulu. Nanti after dari Unilever tahun depan baru aku bakal start my management training program di Astra lagi, baik lagi. Jadi kamu nggak salah kok, tenang aja. Bener. Siapa namamu, sorry? Zaki juga mas. Zaki juga. Salam kenal ya Zaki. Semoga masa depannya secerah kakaknya juga ya. Kita twin ya, gitu ya. Nah, selama kuliah juga aku itu lumayan bisa di-define sebagai anak yang nggak mau diem gitu ya, nggak bisa diem gitu. Jadi kayak ini mungkin kayak sedikit kenalan Zaki number gitu ya. Jadi sebenarnya gue tuh ngapain aja sih selama kuliah gitu ya. Jadi mostly kayak memang suka terlibat di communities, di organization gitu ya. Awalnya mungkin kayak join kayak organisasi kampus lah, kayak ISEC, Student CEO, Student Catalyst, mungkin ada yang tahu. Lama kelamaan kayak seneng sama organisasi, jadi building my own organization gitu, sampai akhirnya building my own communities, dan sekarang per hari ini lagi nge-handle more than 30 communities gitu ya under my organization gitu ya, bareng teman-temanku juga. Aku
aku juga nggak sendirian, bareng temanku juga Kiki gitu ya. Ini juga aku sama Kiki lagi building communities se-Indo gitu kurang lebih ini gitu ya. Sedikit kenalannya dari aku. Sebelumnya juga selain di UB pernah mencicipin gitu ngampus di 6 universitas lainnya juga gitu ya. Sifat-sifatnya sementara sih kayak gitu, maksudnya paling yang kayak 1 semester atau berapa bulan kayak gitu. Student exchange berarti ya. Betul. Sebelumnya pernah di ITS, pernah di NUS gitu ya, pernah juga online dari University of Tokyo kayak gitu dan lain-lain. So opportunity itu sebanyak itu gitu. Ini cuma kayak a glimpse untuk kayak ngasih teman-teman kayak spoiler. Aku 4 tahun lulus tepat waktu juga bisa coba segini banyak opportunity gitu. So berarti kayak there's no reason teman-teman Males-malesan sekarang ya. betul nggak bisa there's no reason teman-teman nggak bisa lebih dari ini bahkan kayak gitu. So kayak I challenge you untuk kayak after this you have a clearer mind untuk kayak I want to set up to and pursue my career ke depannya lebih better lagi kayak gitu. Sedikit expectation setting dulu gitu ya buat session hari ini gitu ya. Don't see me as a speaker teman-teman. Di sini aku masih your learning partner gitu ya. Jadi kayak aku sama Gaby di sini kayak lebih kayak teman-teman ngajak teman-teman ngobrol aja. Jadi feel free santai gitu ya. Keep this two-way interaction gitu dan don't see me as an expert gitu ya. Kita nggak beda jauh sama Gen Z. Paling beda kayak 2-3 tahun doang gitu ya. Jadi aku juga sama-sama kok sama teman-teman masih belajar juga kayak gitu. Dan ini menuangkan kita sore hari ini gitu ya. Kita bakal bahas tentang self-awareness, sustainable routines gitu ya, personal growth, professional branding kayak gitu ya. Ya sorry kalau Salfok agak pecel lele, gue suka pecel lele soalnya. Ada yang suka pecel lele? Tadi ada yang bilang gak suka pecel lele soalnya. Gak apa-apa, kita diversity aja. Itu pecel ayam. Sama-sama. Oh ya benar, gak apa-apa, aku juga suka pecel ayam. Oke, aku mau start check in dulu sama teman-teman. Ada yang tahu ini iPhone berapa? 4, 5, 5S. Oke. Jawaban jujurnya aku juga nggak tahu. Ya, yang jelas ini pasti iPhone lama kan pasti kan. Kayak sekarang udah masih ada nggak di market? Nggak ada ya, kayak gitu. Terus kayak let's just say this is your phone sekarang. Teman-teman lagi pegang HP iPhone yang kita aja bahkan nggak tahu nih iPhone berapa gitu. Ini udah lama. Let's say ini iPhone teman-teman kayak gitu. Terus besok gitu ya, teman-teman bakal upgrade. Jadi, tahunya iPhone berapa? Langsung tahu ya kalau udah 17 ya. Upgrade nih. Hal pertama yang teman-teman lakuin kira-kira apa kalau udah upgrade dari iPhone lama ke iPhone baru? Mirror sapi. Cek fiturnya ya. Ada lagi? Apa nih kira-kira? Pindahin data. Apalagi yang pasti kayak beda dari segi hardware kira-kira apa? Upgrade gitu ya, upgrade misalnya kameranya dari yang kayak agak buram-buram jadi kayak gitu ya, udah garis-garis bener gitu ya. So pasti teman-teman pasti bakal upgrade kan dari segala sisi, softwarenya, hardwarenya, fungsionalnya ya kan. Semuanya pasti teman-teman bakal upgrade gitu. So maksudnya apa sih kayak gitu? So software upgrade itu sama kayak kita bandingin dengan diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan teman-teman gitu ya mau kayak move to another version, apakah teman-teman masih mau running ke latest update ke yang paling baru, atau teman-teman justru pengen kayak ya udah factory setting aja, yang lama aja juga kayak udah cukup kok gitu, mau kayak gitu-gitu aja gitu. Karena itu pilihannya balik lagi ke teman-teman gitu. Aku bisa bantu ajak teman-teman ngobrol sore hari ini, let's say 20 menit 30 menit ke depan, tapi semuanya decisionnya semuanya bakal ada balik ke teman-teman. Teman-teman mau update, mau upgrade gitu ya, mau dari kameranya dari kayak buram ke jernih, itu tergantung teman-teman gitu. Karena kayak yang bisa nge-upgrade itu cuma teman-teman, karena yang pegang HP itu teman-teman kayak gitu. So kayak gitu. Ini check in aja gitu ya buat kayak pemulai dari kayak sessionnya. So self growth is your software update kayak gitu. Sama gitu. Kita bandingin self growth kita dari yang aku di semester 1 pasti kayak aku upgrade software upgrade dulu nih sampai ke aku yang semester 3, semester 5 kelulus gitu ya, ke yang sekarang gitu pasti ada upgrade. Jadi nggak mungkin kayak tiba-tiba aku jadi iPhone 17 gitu. Jadi ada step by step. Ada step by stepnya, bener Gaby gitu. So gak ada juga kan yang mau nge-lag gitu kan HP-nya gitu ya. Jadi sama kayak no one wants lag in their life gitu kan. Ketika orang-orang lain udah pada kayak
kalau kelas ini kelas speaking gitu ya kan, berarti kalau kita korelasiin orang-orang ada yang kayak di umur yang sama udah jago banget speakingnya, udah kayak confident gitu ya, udah kayak bisa ngobrol di depan Pak Presiden gitu misalkan, sementara kita kayak masih gugup, bahkan kayak buat nanya di kelas aja masih gugup misalkan, ada nggak masih Panic gitu? attack gitu ya. Iya, panic attack gitu. So itu kali ya sedikit check innya. Ini dia, oke. Nah sekarang aku mau ngajak teman-teman lihat ini apa nih kira-kira yang teman-teman lihat di depan? Batu apa? Oke, ada lagi. Selain kristal, ada yang tahu ini batu apa kira-kira nih? Bola batu atau batu api, batu kali, kristal ya gitu. Jadi kayak ini sebenarnya ya udah kayak masih kristal, tapi kita belum bisa 100% lihat value-nya gitu, karena kayak si batu ini kita perlu kayak lewati banyak proses dulu nih teman-teman. Dia kayak perlu digali dulu, dia kayak perlu perlu ditambang dulu, dia perlu dibersihin dulu supaya kayak nggak kotor, karena kalau baru ditambang kan pasti ada tanah-tanahnya gitu ya. Jadi poles dulu dan dia harus dibentuk dulu sampai akhirnya dia ada di final product, which is ternyata kita lihatnya agak ini diamond kayak gitu. So maksudnya apa sih gitu? So sore ini aku juga kayak mau ngasih lihat kalau diamond ini proses dari batu kristal, seonggok batu yang awalnya di tanah sampai kristal, itu kita bisa analogi tentang it's your self discovery process atau self discovery quality. Teman-teman nggak mungkin tiba-tiba bisa punya duit 100 juta, 1 M kalau nggak sebelumnya ada usaha di balik itu kan pasti kayak gitu. So the things that I want you guys to know adalah there's no instant way gitu ya to achieve your latest update version kayak gitu. Pasti ada prosesnya dulu kan kayak gitu. Kayak HP aja kalau misalkan dari upgrade iOS berapa ke berapa, loading dulu gitu, ada proses dulu. Kalian juga nungguin kan mati gaya kan pas lagi lagi loading gitu kan, kalian jadi gabut gitu misalnya nggak bisa ambil HP-nya. Ya kayak gitu, dia ada prosesnya kayak gitu. So tenang aja. Iya, semua orang pasti berproses kok gitu Gaby ya. Kayak gitu. So sekarang aku mau nanya gitu ya, now raise your hand, seberapa, ada nggak yang kayak gini mainnya? Angkat tangannya seberapa tinggi kalian confident. Jadi kalau misalkan nggak confident segini, terus kayak seberapa tinggi pokoknya kalian confident sama your own personal growth. Semuanya harus angkat tangan, tapi kayak tingginya teman-teman yang tangan sendiri. Coba. Masih banyak Middle lah ya, middle lah ya. middle, oke, ada yang tinggi, ada yang middle, ada yang masih di bawah. Masih bingung-bingung. Teman-teman panitia juga boleh ikut. Oke, belum ada yang sampai atlet nih, nggak ada yang coba loncat, nggak ada ya. Oke, thank you teman-teman, boleh turunin lagi tanpa tunggal kayak gitu ya. So, sebenarnya aku ngajak teman-teman untuk self aware aja gitu ya, seberapa teman-teman confident gitu, karena please take a note, kalau confidence is a skill, it's not a gift. Gak ada bayi tiba-tiba kayak dia langsung jadi public speaker kan dia lahir gitu kan, nggak mungkin gitu, pasti kayak ada proses. Betul, it's a skill gitu. Kalau skill berarti kayak we need to upgrade it balik lagi gitu, kayak skill itu nggak bisa kayak tiba-tiba ujuk-ujuk ada kayak gitu. Berarti ada proses gagalnya juga ya Kak? Pasti gitu, failures, rejections itu part of the process ya Gaby ya gitu. Nah terus kayak ngomongin soal confidence gitu ya, sampai aku sekarang udah di usiaku yang 23 ini, pasti aku ketemu kerjasama dengan ratusan atau ribuan orang. Aku pernah collab dengan ribuan orang dengan segala jenis spesiesnya gitu ya. Sampai akhirnya aku aware teman-teman, kalau ternyata orang yang paling confident, orang yang paling penting buat orang di sekitar kita, kayak lu tuh nggak perlu yang paling pintar, lu nggak perlu jadi orang paling pintar, lu nggak perlu orang jadi paling berisik, yang paling tahu, nggak apa-apa salah juga gitu ya, nggak apa-apa nggak sepintar itu di kelas gitu tuh. Yang penting you can be the bridge gitu. So valuable people are the bridge. Bridge itu maksudnya apa sih? Aku pengen ngajak teman-teman tuh, stereotipnya bukan kayak kalau gue confident berarti gue harus paling pintar, gue harus paling oke, gue harus paling berisik, gue harus paling leader gitu. Gak harus gitu. Kadang leader juga ada yang kayak nggak bener kan. Jadi so it's not about the status gitu. It's about how you being the bridge. Bridge itu bridge between apa? People to people, problem to solution, innovation to improvement kayak gitu. How you can be the bridge between ideas kayak gitu. Itu yang mau aku kayak ngajak teman-teman, kayak confidence itu datang dari situ justru kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak nggak bisa nge-solve apa-apa juga walaupun jadi leader, kayak yang akan kemana-mana juga gitu sebenarnya kayak gitu.
Nah, Gen Z ini biasanya harus dibuktiin dulu nih gitu ya kan. Biasanya kayak Gen Z itu harus lihat resultnya dulu. Emang sebenarnya kayak si Zaki ini dari tadi yapping di depan nih kayak emang dia udah ngapain aja kayak gitu kan. Aku bakal sedikit sharing, mungkin ada kurung sedikit flexing gitu ya di usiaku yang sekarang after fresh graduate, apa aja sih yang bisa kayak di-achieve selama kuliah gitu. Ya ini alhamdulillah puji Tuhan aku bisa sharing di umur 22 gitu ya. Sekarang udah pernah actively jadi leader di more than 100 project gitu ya, dari project kecil sampai project skala internasional. Udah pernah di umur 22 juga udah pernah jadi actively mentor dari 1000 mentees gitu ya around the country gitu ya. Di umur 22 ini juga alhamdulillah udah ngasilin my first 3 digit gitu ya. Terus di umur 22 ini juga pernah develop planning buat a company yang nilai value-nya sampai 2 digit billion berarti, itu miliar, gitu ya, puluhan miliar. Dan yang paling penting gitu ya buat teman-teman, pasti Gen Z itu paling ngincer, pasti punya dream company nih misalkan kayak gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah puji Tuhan ya di usia 22 ini gitu ya, aku pernah dapat offering more than 10 companies gitu ya. Ini bahkan aku dapetin offeringnya before I graduated gitu. So nothing is impossible sebenarnya gitu kan. Itu tergantung kayak teman-teman mau ngeset is it possible or not, itu balik ke teman-teman kayak gitu sebenarnya kayak gitu. So pasti ya sebenarnya banyak orang yang pasti lebih dari aku ya di umur, let's say di umur 17 udah punya 1M pertama gitu misalkan. 1 triliun malah ya, pertama. sekarang ingat trennya ya. Bener. Tapi seenggaknya maksudnya the point that I want to deliver adalah aku mau ngajak teman-teman kalau it is possible kok untuk kayak teman-teman mau nge-reach angka-angka yang besar gitu ya, atau kayak achievement yang besar, itu totally possible. Bukan berarti kayak kita masih, aduh gue masih semester 3 emang possible, aduh gue sekarang aja masih bimbang gitu ya, masih bingung bimbang, masih soal UAS aja masih bingung, emang gue bisa ngasih itu? Ya bisa sebenarnya gitu, karena kayak itu tergantung kayak how you utilize your own phone gitu, your own self kayak gitu. So ini gitu ya, maksudnya ini kan buktinya adalah kayak lebih ke ngajak ke teman-teman kalau self awareness is your first upgrade gitu ya, your first update gitu ya. Itu balik lagi ke teman-teman kayak gitu. Ini juga sesuai teman-teman dari yang aku ajak ngobrol tadi tentang kayak how we upgrade ourselves, lebih confidence dan lain-lain. Karena kita lihat sesuai dengan market trend demand sekarang gitu ya, nowadays itu memang kayak orang-orang yang paling dibutuhkan adalah yang punya jiwa leadership, project leadership, how they can lead a project, how they can lead a team, how they can lead a movement, how they can lead an organization dan lain-lain. Dan juga mereka punya strategic communication skills, which is totally aligned with this makul gitu ya, di subject dimana kayak subjeknya public speaking gitu ya. So teman-teman, opportunity untuk ngasah strategic communication skill itu kayak super banyak, super bisa di mana aja. Start small dengan biasanya teman-teman misalkan di kelompok kuliahnya gitu ya, minimal deh di kelompok kuliah tugas jangan jadi beban, itu udah minimal deh. Pasti ada aja nih gitu kan yang kayak akhirnya harus di-carry temannya gitu kan. Minimal dari situ itu udah bisa jadi ladang teman-teman untuk trials and errors untuk upgrading your own self gitu. Minimal kayak gitu. Ini juga ada sedikit research by LinkedIn Opportunity Index tahun ini gitu ya. Gen Z yang punya strong communication skills itu relatively bisa menghasilkan lebih banyak penghasilan kayak gitu. Tadi yang aku udah sharing sedikit juga itu salah satunya kan. Sekarang actively as let's say public speaker atau kayak misalkan doing projects with other organization atau other businesses, itu juga kan bisa menghasilkan segala sesuatu kayak gitu. Jadi communication skills teman-teman sekarang, public speaking skill teman-teman itu gerbangnya teman-teman mau kayak kenal sama lebih banyak orang, bisa buka collaboration lebih banyak, kerjasama untuk menghasilkan segala sesuatu gitu ya, dipercaya orang untuk kayak menghandle funding dan lain-lain kayak gitu. Itu datangnya pasti dari communication skills kayak gitu. So aku pengen ngajak teman-teman kalau buat mikir kalau public speaking itu bukan something yang scary sih Gaby gitu ya. Justru itu kayak something yang kayak memang perlu aware dari sekarang gitu. Perlu diasah Perlu juga diasah. ya. Karena emang aku juga nggak bisa kok tiba-tiba pede duduk di sini bareng Gaby gitu ya. Dulu juga aku awal-awal ngisi sesi Malu-malu, pasti ya. pasti ada gugupnya ya. Pasti ada kayak aduh gue ngomong apa ya gitu ya. Deg-degan Iya. gitu ya. Harus ngapalin nih, gue harus ngasih tahu apa aja. Sekarang kayak lebih kayak udah smooth sailing aja kayak gitu. So itu tadi ngomongin tentang speaking gitu ya. Speaking pasti kan ngeberangkatin teman-teman ke the better version of yourself yang eventually akan berpengaruh ke career teman-teman. Tapi kayak how do we ace our career anyway gitu ya.
gimana sih caranya sebenarnya untuk kayak easing our career gitu ya. Aku bakal kayak sedikit ngajak teman-teman discuss lagi nih kayak gitu. Nah teman-teman, di depan aku ngasih 2 gambar teman-teman. Sebelah kiri itu ada gelas isi 1 gelas doang tapi full, atau teman-teman punya banyak gelas tapi isinya nggak full gitu. Coba aku pengen tahu yang pilih 1 gelas tapi full, siapa boleh raise your hand? Nah, pengennya 1 gelas tapi full gitu. Oke, tahan dulu teman-teman, sorry. Oke, berarti sisanya apakah yang sebelahnya? Coba yang pilih sebelahnya boleh angkat tangan. Pengen banyak gelas tapi isinya sedikit-sedikit gitu. Nah, yang nggak angkat tangan sama sekali kayak lagi bingung gitu ya. Oke, aku boleh gak sih ngajak sharing sedikit kayak nanya-nanya. Oke, boleh dong dirimu, iya betul. Boleh nggak kenalan nama panggilan, sekarang semester berapa, dari jurusan apa, terus kenapa pilih yang 1 full? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Richard, aku dari semester 5 jurusan informatika. Nah, kenapa aku pilih full? Jadi gelas itu aku ibaratin kayak kita punya suatu skill yang kita asah terus menerus. Jadi kayak kita punya satu skill yang benar-benar kita kembangin secara masif, daripada kalau dari beberapa gelas itu aku mikirnya kayak kita mengembangin skill tapi dikit. Jadi aku merasa bahwa kalau kita menekankan satu skill secara masif, maka itu kan lebih baik daripada sedikit. Oke, applause dong buat Richard. Iya Richard, udah bantu jawab. Oke, tadi dari Richard menganalogikan itu sebagai skill gitu ya, lebih ke how do we focus our skill supaya lebih spesialis gitu lah kurang lebih. Tadi boleh dong yang sebelahnya Zaki. Nah, tadi pilih yang kanan betul? Oh enggak. Lagi bingung tadi. Lagi bingung. Oke, boleh deh banyak kalau kayak gitu. Nah, ini boleh dari dirimu tadi nama panggilan tadi jurusan apa informasi juga, semester, sama kenapa pilih yang kanan nih bukan yang kiri. Halo semuanya, kemarin aku Maura dari Sistem Informasi Maura. Ini agak against sama pendapat dari Richard tadi sih, cuma semua orang punya perspektifnya. Betul. Tapi dari Kita debat ya. tapi dari perspektif aku, untuk mencapai suatu career path atau suatu tujuan, kita nggak bisa mengasah atau berfokus sama satu aja. Sebenarnya bagus berfokus untuk improve, mengasah satu skill ini, cuman bagi aku kita butuh skill-skill lainnya, jadi berproses sedikit-sedikit apa. Itu Yeah. proses, right? Ya. Ada di prosesnya, yang penting prosesnya banyak kayak gitu ya. Thank you Maura, boleh give it a applause teman-teman buat Maura. Kalau satu pengennya lebih fokus di satu titik, kalau yang satu lagi pengennya gue punya semua nih ya. Benar. Oke. Ada nggak yang nggak setuju sama Maura sama Richard? Punya pendapat lain nggak? Gue nggak pilih yang kiri, gue juga nggak pilih yang kanan, tapi jawaban gue kayak gini gitu misalkan. Ada nggak? Boleh sharing mungkin kalau ada. Nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, berarti I can say some of you pilih yang kiri, tapi most of you pilihnya yang kanan gitu ya. Buat yang masih bingung segera ditentukan karena masa depan kalian di tangan kalian gitu ya. Gitu. So, apa sih jawaban benernya gitu ya? Gitu ya. Sebenarnya there's no stupid answer and there's no the right answer gitu ya. Tapi kayak aku mau coba ajak discuss, analogikan based on my viewpoint. Kalau teman-teman pilih yang kiri gitu ya, bener tadi kata Richard, kita lebih ke fokus gitu ya Gaby ya. Kita fokus, kita tahu gue itu sukanya apa, gue bisanya apa, ya udah kita fokusin itu sebagai gelas yang awalnya kosong sampai full banget gitu ya. But most of you mungkin and some of us bakal pilih yang kanan, which is flexible gitu. Teman-teman mau belajar banyak hal sekaligus gitu. Kita lihat nih sebenarnya Yang A kayak apa, yang B kayak apa, yang C kayak apa gitu betul, kan ya. betul. Jadi kalau lebih fleksibel gitu ya, bisa belajar dengan banyak hal sekaligus. Well actually gitu ya, walaupun pilihan ada kiri dan kanan kayak gitu, sebenarnya you can do both kan sebenarnya. Teman-teman bisa tetap explore dan pegang banyak gelas sekaligus kayak gitu sebenarnya. Dan eventually nggak harus dipenuhin semuanya kok kayak gitu. Aku juga berangkat dari pegang gelas banyak sekaligus karena awalnya background pendidikanku teknik industri juga sebagai jurusan yang generalis gitu ya, belajar banyak hal. Aku di kampus belajar coding, belajar mesin, belajar gambar, belajar akuntansi gitu ya, belajar manajemen, belajar psikologi, semua aku belajarin kayak gitu. Sampai akhirnya ya aku harus mengkerucutin ke salah 2, salah 3 gelas nih mana yang mau di fullin kayak gitu.
So you can do both sebenarnya teman-teman. Jadi aku pengen ngajak teman-teman buat kalau misalkan teman-teman kayak sekarang lagi fokus aja, well you can do flexibility at the same time. Kalau teman-teman lagi fleksibel sekarang, you can do focus at the same time juga kayak gitu. Kayak gitu. Itu it's about focus and flexibility in your career path. Karena back again di career path kita ke depannya pasti banyak opportunity yang kayak perlu di-explore kan, apa yang kayak kira-kira sesuai dan enggak. Karena apa yang kita suka belum tentu kita bisa, apa yang kita bisa belum tentu kita selalu suka kerjain. Nah, sekarang ada lagi nih yang aku pengen ngasih gambar mulu gitu ya. Sekarang teman-teman ada satu piece puzzle. Coba ada nggak yang mau kayak sharing sedikit apa yang bisa kita lakuin sama satu pieces puzzle ini? Ada yang anything? Ini aku masih kayak ngasih abstract question aja. Bingung ya? Masih bingung kan? Karena kan dia cuma satu piece doang ya, cuma Oke. satu bagian. Kenapa tuh menurut Gaby nih kayak satu piece doang? Jadi dia yang kena korbannya. Menurut Gaby kenapa nih kayak satu piece doang kayak ya kita bikin bingung nih kayak nggak bisa buat apa-apa karena cuma satu piece doang gitu. Sebetulnya satu bisa lah ya, cuman kayak masih kayak tetap harus ditambahin sebelahnya biar kita lebih kebayang gitu kayak oh ini tuh gambarnya kayak gimana sih gitu. Kalau aku mikirnya gitu sih kayaknya. Need other pieces. Betul. How about now teman-teman? Ini lebih banyak kan piecesnya. Teman-teman bisa melihat gambar apa di sini? Kalian. Ini Santorini ya teman-teman. Please get educated. Canda teman-teman. Ya, ketika kayak bener tadi kata Gaby, ketika kayak pieces puzzle-nya masih salpok. Terus salah ya. Ketika pieces puzzle-nya kita coba combine, pasti teman-teman masih ada yang ketawa di belakangnya tolong. Udah beda ya masalahnya. Ya, ketika pieces puzzle-nya kita gabung gitu ya, pasti kayak it could create a new thing kan. Maaf fokus. Ya udah. Nah, maksudnya apa sih kayak gitu? So, ini gabungan antara fokus dan flexibility gitu ya. Kalau misalkan masih ada yang ketawa nih. Kalau misalkan kita cuma punya satu piece puzzle doang, there's nothing much we can do about it gitu. Gak banyak hal yang bisa kita explore gitu ya. Gak banyak hal yang bisa kita create. Tapi sementara kalau kita bisa kayak gabungin puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3 sampai akhirnya ini kayak gue juga nggak bisa hitung ini ada berapa jenis puzzle gitu ya. Kita jadi bisa lihat oh ini ada pemandangan gitu ya. Oh ini Santorini gitu ya. Walaupun ada yang bilang Italia, ada yang bilang kayak apa lagi tadi Swiss. Dia agak sedikit shock tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, aku juga awalnya gak tahu kok ini apa. Sampai akhirnya aku search oh Santorini gitu. Ada tahu nggak Santorini di mana? Bali ya. Greece nggak sih? Gue juga jadi lupa nih. Greece. Kan? Ya kalau nggak salah di Greece. Oke. So kita bisa kayak analogin ini sebagai our journey process gitu. Our journey process is about collecting pieces gitu ya. Pieces tadi, pieces dari semasa kuliah, dari semasa sekolah, pieces kita di Italia, pieces kita di Swiss gitu ya. Kita gabungin bisa jadi something yang kayak looks good gitu. So teman-teman nggak perlu nunggu big picture-nya dulu, nggak mungkin langsung nunggu kayak tunggu sukses dulu yang nggak bisa gitu. Kayak teman-teman collecting puzzles-nya dulu gitu. Jadi sebenarnya aku pengen ngajak teman-teman buat kayak ayo kita sabar pelan-pelan collecting puzzle. Eventually teman-teman bakal happy sendiri kalau melihat oh iya gue udah berhasil buat puzzle ini gitu, puzzle itu dan lain-lain gitu. Lagi deh, gue aja nggak gambar lagi gitu, gue kayak seneng gitu kayak ngasih gambar. Sekarang teman-teman lihat ada di pojok kiri kan bener ya? Kiri depan gitu ya. Teman-teman melihat ini sebagai setengah full atau setengah keisi. Jawab aja dalam hati. Nah sekarang yang merasa ini setengah full, boleh raise your hand. Oke, yang mikir ini setengah kosong. Boleh raise your hand. Dua ya. Oke, kalau Mas Dazaki sepertinya dari tadi tidak angkat tangan. Mau dibantu angkat tangan Mas? Kayaknya lebih ke arah ini sih, setengah terisi. Setengah terisi. Boleh dong kalau kayak gitu Mas, panggilan, jurusan, angkatan, sama kenapa setengah terisi? Oh, pernah saya Anggi dari jurusan Stratkom angkatan 2024. Oke. Jadi alasan saya melihat setengah terisi soalnya itu ada gambar airnya sebenarnya. Oke. Ada gambar airnya. Terisi. Benar-benar.
sangat tidak expect ya. Thanks sudah speed up. Oke, nggak apa-apa, thank you. Give it a applause buat Anggi. Oke, setengah keisi tadi ya, gitu ya. Tadi yang setengah kosong siapa ya? Ini bukannya mana sudah kamu tadi setengah kosong ya? Oke, boleh dong nama panggilan, jurusan, angkatan dan kenapa setengah kosong? Kenalin namanya Vincent, angkatan 24 dari jurusan informatika. Oke, kenapa tuh Kak Vincent? Karena aku mikirnya kalau setengah kosong masih bisa diisi lagi, karena dia kosong. Oke. Ya, give it a applause buat Vincent. Tadi kalau dari Vincent itu kelihatannya masih kosong, jadi akan kita bisa selalu isi gitu ya. Karena gelas kita kalau misalnya kelihatannya kosong, jadi kita selalu bisa isi. Kalau sampai tumpah gimana Vincent? Karena awalnya aku mikirnya masih kosong, kalau tumpah ya nggak apa-apa. Oke. Karena tujuan awalnya diisi terus aja. Oh benar keren. Jadi kalau dari Anggi lebih ke karena ada air kucuran air gitu ya. Jadi kayak berarti kita analogikan itu sebagai opportunity teman-teman. Ada opportunity-nya nih terus gitu ya. Jadi kayak kita masih terus bisa isi. Bukan begitu Anggi? Sapu ya, disapu. Disapu. Gitu. So sebenarnya jawaban benernya apa sih teman-teman? Sebenarnya balik lagi nggak ada jawaban benar dan nggak ada jawaban salah teman-teman kayak gitu. Karena mau dia setengah keisi gitu ya, setengah kosong. Ya nggak sorry. Tadi agak nge-lag gitu ya, sorry. Nah, mau dia setengah keisi setengah kosong, sebenarnya teman-teman juga punya decision untuk terus ngisi kan sebenarnya, kayak gitu. Maksudnya apa sih? Ya tergantung teman-teman mau melihat diri teman-teman itu sebagai gelas yang kosong atau gelas yang udah setengah keisi. Itu tergantung kan needs ya teman-teman. Kayak contoh skill speaking gue kayaknya masih kosongan, jadi gue harus isi terus nih. Atau kayak misalkan, betul. Kalau misalkan skill matematika gue misalkan kayak udah setengah diisi, jadi sebenarnya kayak there's no urgency untuk kayak terus diisi gitu. Itu bisa juga. Jadi sebenarnya decisionnya tetap balik lagi di teman-teman gitu ya. Mau kayak diisi mau enggak itu dibalikin ke teman-teman, dibalikin ke Vincent, ke Anggi dan teman-teman semua yang ada di sini. Dan kalaupun udah keisi, siapa bilang nggak ada minuman lain gitu yang bisa teman-teman explore gitu. Selain gelas tadi nih, ada juga nih kopi, ada juga kayak cutting deck, ada juga nih kayak apa gitu, terserah gitu. Itu banyak yang bisa kayak teman-teman explore gitu. So, explore yourself. Jadi itu sih tujuannya. Oke, terakhir gitu ya. Terakhir teman-teman gitu ya, karena udah kayak mulai diwanti-wanti nih waktunya gitu ya. Aku mau ngajak teman-teman punya growth mindset. Sebenarnya ini cherry on top dari kayak discussion kita dari awal. Maksudnya apa sih growth mindset itu gitu ya? Kita explore gitu ya. Kadang orang tuh kayak ngajak ngasih kayak, ayo keluar dari zona nyaman, break your comfort zone gitu. Teman-teman tipe yang kayak harus keluar dari zona nyaman nggak? Harus ya. Kalau aku di sini sore ini aku bisa bilang aku nggak setuju gitu. Karena sebenarnya you don't need to break your comfort zone. Lu tuh nggak perlu keluar dari comfort zone lu. Please expand your comfort zone. Kalau comfort zone-nya awalnya di A doang, cobain B. Siapa tahu nanti comfort zone-nya jadi A tambah B. Kalau B-nya nggak cocok, cobain C. Siapa tahu jadi A tambah C. Cocok ternyata. Tambahin D, jadi A tambah C tambah D. Comfort zone kalian jadi luas kan, nggak cuma A doang, nggak cuma C doang, nggak cuma D doang. So sebenarnya nggak perlu keluar juga sebenarnya. Sebenarnya tergantung. Kalau misalkan comfort zone-nya justru kayak something yang killing you, berarti kayak you have to go out juga sebenarnya. Terus ada statement, duh gue nggak bisa nih kayak gini, kayak gitu. Nah coba start with your growth mindset, shape the way you think dari duh gue nggak bisa jadi kayak oke, gue belum bisa nih sekarang, tapi gue bakal kayak gini supaya gue bisa kayak gitu. Karena nggak ada yang tiba-tiba ujung-ujung bisa gitu ya. Harus ada proses belajarnya juga berarti. Yes, true gitu. Jadi kayak ada prosesnya gitu. Dari nggak bisa jadi belum bisa kayak gitu. Nah, ini juga common mistake yang selalu aku temuin, mau dari kuliah, berorganisasi, kerja gitu ya, mau kerja di startup kecil sampai ke di korporasi besar. Kesalahan common mistake orang-orang adalah mikir 100% adalah angka yang paling besar, maksimum. Apakah betul angka 100% itu maksimum? Well, it's not. 100% itu justru a bare minimum gitu ya. Justru 100% adalah angka yang teman-teman harus achieve untuk bisa dikatakan berhasil. Kayak teman-teman misalkan kerjain tugas 10 tugas kayak gitu. Berarti kalau misalkan baru 9 tugas teman-teman belum berhasil kan kayak gitu. So kalau misalkan udah ngerjain 10 tugas atau misalkan kita let's say mau UTBK gitu ya. Ada teman-teman misalkan awalnya dari UTBK gitu, misalkan kita harus ngerjain 100 soal gitu per hari. So akhirnya kayak bisa juga kan drilling sampai 1000 soal per hari. Jadi soalnya so there's no maximum level sebenarnya untuk kayak drilling soal tadi kayak gitu.
Dan ini juga gitu ya, apa namanya, ini common concern di Gen Z gitu ya. Kalau gue gagal berarti I'm not good enough dong kayak gitu. Kalau gue gagal dapat lomba ini berarti kayak gue emang kayak loser dong dan lain-lain. So well, you can shape the way you think. Failure is a respawn point. Kalau lo sering main game gitu ya, pasti kalau mati di tengah jalan misalkan ada checkpointnya, lo bisa kayak respawn gitu kan. It's not a game over. So kalau teman-teman failures, cobain after gagal 1 pasti bisa cobain 3 lainnya, gagal 3 bisa cobain 5 lainnya dan lain-lain kayak gitu. So our plan untuk in order we to grow is to keep moving teman-teman. Our plan is to keep moving. Moving itu maksudnya moving kayak gimana? Banyak cara untuk moving. Moving on dari something yang kayak holding you back. Moving up dari something yang udah bagus bisa lebih bagus lagi. Moving out, keluar kalau memang ada something yang kayak killing you atau kayak bikin lo nggak berkembang gitu ya. Dan moving smart. Gagal 1 bisa coba 3, gagal 3 bisa coba 10 opportunity lainnya dan lain-lain. Eventually you can set your own winning kayak gitu. Itu ini ada sedikit kayak quote yang mau aku kayak ambil dari Tony Robbins, American Author Coach gitu ya. Kalau setting goals itu first step pertama untuk teman-teman bisa ngubah dari yang nggak mungkin jadi mungkin itu sebenarnya setting goals dulu. Jadi kayak aku mau ngajak teman-teman minimal deh buat kayak minggu depan, bulan depan, tahun depan deh teman-teman kan resolusi 2026 gitu ya. Kayak kira-kira ya things that you want to achieve di 2026 apa sih kayak gitu. Itu kayak mulai dipikirin dari sekarang karena kayak kalau nggak dipikirin ya nggak bakal mungkin kayak gitu. So last statement from me gitu ya. Your life tadi yang aku di awal bilang, now you're doing your own life, so you are the star gitu kan. Jadi kayak your life is your movie, so be the star, not the extras kayak gitu. Karena ini filmnya teman-teman, jangan mau jadi NPC-nya, jangan mau jadi extras yang kayak cuma lewat di belakang 2 detik doang kayak gitu. Be the own star gitu. So that will be it dari aku teman-teman. Thank you udah kayak ikut yapping bareng aku gitu ya sore hari ini gitu ya. Dari yapping nebak gambar, nebak puzzle gitu ya, dan lain-lain. Negara ya. Nebak negara tadi gitu ya. And after this, let's just be friends. Teman-teman yang mau get connected with me on social media, let's just be friends. That will be it. Thank you. Aku balikin Gaby. Oke, deh boleh kan? Thank you banget nih Kak Faisal atas sharingnya hari ini ya, benar-benar sangat membuka insight baru buat kita ya. Tadi benar-benar berarti kita diajarkan bagaimana kita tuh harus mengubah diri untuk bukan keluar dari zona nyaman tapi lebih expanding berarti ya tadi ya. Harus ada kemauan untuk berubah juga ya kali ya, buat jadi lebih baik kali ya. Oke, kalau dari tadi kita yang ngobrol-ngobrol, boleh nih kita membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya langsung ke Kak Faisal. Jadi yang mau nanya boleh langsung angkat tangan, ntar kita pilih dan langsung tanya lah ya, kita ngobrol langsung ke Kak Faisalnya. Boleh yang mau nanya? Ada Kak? Boleh Kak? Tapi agak banyak kok ya. Beranak ya. Kan harus cari opportunities. Oke. Pertama, kan aku kan agak stalking Ricky-nya ya. Oke. Nah, aku lihat nih experience dari kuliah riset lah, kan ada namanya. Oke. Kan opportunities kuliah sama kerjanya tuh banyak banget. Apalagi kan baru fresh grade lah istilahnya. Tuh. Nah, aku mau nanya, dan sekarang kan Serambi jadi HR di Unilever juga Serambi ngebikin communities. Iya, Ya kan? Itu pasti hektik banget. Dan pengen nanya, dari banyak banget project yang Kak Raki punya, nge-step by step ngurus project-project itu sama urusin manpower-nya itu gimana sih? Supaya nggak hektik dan bahkan bisa sampai di sini jadi speaker. Gimana cara ngurusnya? Oke, manpower planning gitu ya. Iya, manpower planning sama cara ngurus project-project yang numpuk banget itu gimana? Oke, itu terus tadi yang katanya agak banyak nih. Iya. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Satu dulu aja. Oh, satu dulu aja ya. Ya. Satu-satu dulu Kak, Satu biar dulu nggak ya. pusing ya. Thank you Vincent. Ya pasti ini salah satu common question yang selalu aku terima gitu ya dari kayak teman-teman di sekitarku kayak Zaki lu kan sambil kerja, Zaki lu kan tapi sambil ada community, Zaki lu kan sambil gitu, kok bisa gitu. So sebenarnya tadi ada dua ya, berarti kayak how do I manage the project gitu, let's say ya, and how do I manage the people kayak gitu. Berarti kayak dari dua itu key point-nya adalah satu lebih ke skill managementnya, kayak how do I manage my time, my task, my organizations dan lain-lain. Dan yang kedua itu lebih ke leadershipnya kan pasti kayak gitu. So itu juga dua skill yang
kebetulan tadi aku bahas gitu ya, sesuai dengan kayak market trend demand sekarang butuh orang-orang yang kayak punya project leadership dan juga kayak kemauan untuk memanage segala sesuatu dengan kayak lebih baik lagi kayak gitu. And how exactly do I manage those things? Kalau soal, let's say kalau misalkan team management dulu ya, sebenarnya pasti banyak ya cara aku seiring waktu. Tapi yang pasti yang pertama kalau misalkan aku jadi leader, make sure that I well plan everything. Jadi kayak I well plan kayak involvement mereka apa, needs mereka apa. Jadi kayak supaya ketika kayak mereka jadi timku, itu juga aku bisa support mereka. Jadi kayak two way gitu ya. They can help me and I can help them gitu ya. So I empathize to the people gitu. And I plan everything both from the business side and the people side kayak gitu. Kalau teman-teman pernah dengar triple bottom line 3P, people, profit, planet gitu ya. Biasanya kan kalau company supaya lebih sukses harus 3 hal itu yang dipikirin. Tapi kalau misalkan in terms of community, let's say organization, aku nggak begitu into ke yang let's say planetnya gitu. Berarti kayak aku bisa fokus ke dua dulu nih, people sama profit gitu misalkan. Profit itu let's say ya udah dari segi bisnisnya gitu. Berarti kayak ya people-nya juga jangan sampai aku lupain. Maksudnya apa? Kayak I ensure kalau everyone yang kayak work with me itu juga aku beneran kayak empathize dan aku develop mereka juga. I inspire them to grow, I inspire them to bisa kayak working smartly, efficiently gitu ya, lebih better dan lain-lain gitu. Intinya kayak kalau yang in terms of team management, I inspire them to grow and I always tend to encourage them to strive the better version of themselves. Kalau misalkan biasanya, oke, di organisasi biasanya mereka cuma ngerjain A tambah B tambah C dengan kuantifikasi 100 doang. Aku kasih challenge. Oke, sekarang A sampai D ya, tapi sekarang 250 gitu. Kira-kira bisa nggak? Kalau nggak bisa, ayo gua ajarin sampai lu bisa. Kalau misalkan lu udah bisa, berarti kayak sebenarnya potensi lu tuh sebenarnya selama ini nggak di 100 doang, tapi di 250 gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi sometimes people itu nggak aware sama their self own potential, sampai akhirnya ada orang yang bisa inspire mereka kayak gitu dan memberangkatkan mereka ke fase tersebut gitu. So I want to be that kind of person in terms of being as a leader kayak gitu. Dan ya alhamdulillah puji Tuhannya selama kayak kerja sama ratusan orang jadi leader, testimoninya kebanyakan baik sih gitu, karena kayak ternyata benar itu yang people butuhin. Justru kayak they need a leader yang kayak bisa bikin mereka grow kayak gitu. Gitu. Kalau in terms of project management, yang pasti kayak doing the right financial management, doing the right time management, doing the right team management tadi. Jadi kayak sebenarnya ya banyak sih caranya. Kayak misalkan time management berarti kayak aku mengalokasikan waktu dengan baik, misalnya pakai Google Calendar, dengan Notion, dan lain-lain gitu. Well, jawaban singkatnya paling ini aja sih, yang paling simpel dan bisa diimplementasikan adalah pakai digital tools atau environment kayak misalkan Microsoft environment atau Google environment, pakai Notion, pakai sheet tools dan tracker dan lain-lain. Itu sangat membantu karena ternyata kayak masih banyak project management yang kayak masih kurang mengutilize digital tools kita itu justru sangat bisa membantu kayak gitu untuk kayak jadi portalnya kita bekerja secara lebih produktif. That will be it sih, Vincent. How it helps. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke Kak, topik ini tuh benar-benar sangat menarik banget ya buat aku ya. Apalagi kita yang masih malu-malu tuh bisa ngebuka insight baru dan ngebuka pemikiran kita yang baru ya. Tapi sayangnya teman-teman, waktu kita tuh udah sangat minim banget ya. Jadi boleh kita akhiri ya sesi obrolan kita. Thank you Kak Faisal dan kita kembalikan ke MC. Thank you ya untuk narasumber kita Kak Faisal, karena pembahasan dan materi itu insightful banget sih. Betul banget nih dia nih. Aku jadi tahu banget nih gimana caranya untuk menumbuhkan diri menjadi versi terbaik lagi. Keren banget ya seminar kali ini. Tapi sayang kita udah di penghujung acara, Cas. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri sesi acara hari ini, kita akan melakukan sesi apresiasi kepada narasumber kita dulu. Atau Kak Faisal mulai. Boleh dong. Ada blind boxnya Kak? Ada nih blind boxnya. Nah ini blind boxnya. Cakep, cuma lebih mahal dari Pop Mart guys.
Iya teman-teman. Itu kami berterima kasih kepada narasumber kita Kak Faisal dan juga moderator kita Kak Gabriela karena telah membawakan acara kita hari ini menjadi lebih seru. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkesempatan hadir pada acara seminar kita kali ini. Maka dari itu, saya Cela Dan saya Diani. dan kami pamit undur diri.